pegang nih selama menjalani Kanesha, sorry. habis terputus ya? Iya, iya, iya. Bisa diulang Oke, lagi, oke. Kak? Oke, saya ulang lagi ya. Jadi saya ceritanya merangkum nih Bapak Ibu tentang tips PJJ yang selama ini saya dengar dan diskusikan sama-sama itu menjadi 3 huruf ini, PJJ. Jadi tips yang pertama itu P-nya adalah persiapkan hati dan pikiran. Jadi sebelum saya bicara tentang apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam situasi ini, saya ingin mengingatkan kita sama-sama dulu untuk fokus kepada mindset-nya dulu nih. Apa sih yang harus kita yakini dan harus kita percaya gitu ya untuk menjalani PJJ ini. Yang pertama adalah untuk menerima dan menghadapi situasi ini. Jadi mungkin sih sebenarnya setelah kita, ini bulan keberapa ya? Udah masuk bulan ke dari Maret, April, Mei, Juni. Oh, Udah mau 45 bulan ya? kelima ya Mas ya? Betul. Udah sekian lama kita menjalani ini sih, saya berharapnya mudah-mudahan kita sebetulnya sudah mulai menerima ya situasi ini, nggak lagi memikirkan, coba nggak usah ada situasi kayak gini, coba sekolah bisa kembali normal, ini saya serba kesulitan nih kalau kayak gini, itu kan artinya kita masih ada penolakan nih terhadap situasi ini. Mudah-mudahan sekarang setelah berjalan cukup lama, kita bisa mulai menerima dan menghadapi. Menerima itu gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat ya di lingkaran ini, ceritanya bayangkan ada lingkaran, itu kalau lingkaran yang dalam itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sementara lingkaran yang di luarnya itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita atau biasanya akhirnya menjadi kekhawatiran-kekhawatiran buat kita. Kalau kita berfokus itu pada hal-hal yang di luar, yang tidak bisa kita kendalikan, yang akhirnya hanya membuat kita khawatir gitu ya, seperti tadi misalnya keterbatasan akses, atau misalnya penggunaan kuota yang banyak, itu kan memang sudah konsekuensi yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Kalau kita hanya berfokus pada itu, maka lama-lama kita akan memandangnya itu, kok yang bisa kita kendalikan kecil ya, akan semakin kecil gitu, menyempit lingkaran yang dalam. Sementara sebaliknya, kalau kita berfokusnya pada lingkaran yang dalam, pada apa yang memang bisa kita lakukan, bisa kita kendalikan, lama-lama kita akan berpikir, oh ternyata banyak juga, meskipun situasi ini serba terbatas, ternyata kalau saya mau berusaha, jadi lumayan nih solusinya gitu. Jadi cara berpikir kita harus mulai dari situ dulu. Atau di sini mungkin kalau Bapak Ibu familiar, istilahnya itu adalah growth mindset, di mana kita meyakini bahwa memang kemampuan kita itu ditentukannya oleh usaha kita, bukan oleh keadaan, bukan terberi gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang bilang saya nggak mampu melakukan PJJ karena saya tuh gaptek misalnya, atau misalnya karena situasinya serba terbatas gitu. Itu adalah mindset yang terbatas. Kita harus punya mindset yang terbuka, di mana pokoknya selama kita berusaha pasti akan ada jalannya. Itu dulu Bapak Ibu pertama. Nah, mindset yang kedua yang saya ingin ingatkan adalah supaya kita bisa sama-sama memahami prioritas ya, dan kemudian menyesuaikan ekspektasi kita. Di psikologi kami biasa menggunakan segitiga untuk menggambarkan kebutuhan manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut ini kita bilangnya hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan dari Maslow, di sini tuh teorinya menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu berjenjang gitu, ada tingkatan-tingkatannya. Di mana kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan biologis dan fisiologis dulu nih, kebutuhan untuk makan, kebutuhan biologisnya tercukupi, itu beres, baru akhirnya kita bisa naik ke kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan atas rasa aman, baik itu dari tempat tinggal maupun dari keuangan gitu ya, kesehatan, jadi semuanya itu aman, terkendali gitu. Baru setelah itu terpenuhi, di atasnya lagi kita baru bisa mencari kebutuhan atas rasa kasih sayang dan rasa belong gitu ya, rasa nyaman di dalam suatu tempat melalui keluarga, teman, kemudian koneksi dengan orang-orang lain. Nah, di atasnya lagi baru ada
kebutuhan untuk mendapatkan keberhargaan diri melalui rasa respect dari orang lain, status sosial kita, kemudian juga rekognisi atau pengenalan dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Baru yang terakhir di paling atas adalah aktualisasi diri atau kebutuhan untuk mengembangkan diri kita sesuai dengan potensi kita. Gitu. Nah, bagaimana kebutuhan hierarki kebutuhan ini bisa membantu kita kalau kita memahami ini Bapak Ibu bahwa kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Untuk Bapak Ibu guru mungkin mengajar itu adalah kebutuhan mengajar, kita jadi bisa dapat rezeki, dan dari situlah akhirnya kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi untuk anak-anak, untuk murid-murid, untuk orang tua, bisa jadi belajar itu tuh kebutuhan yang atas nih. Itu kebutuhan untuk merasa berharga mungkin, atau kebutuhan untuk mengembangkan diri, sementara mereka perlu melakukan aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dengan kita tahu ini, ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan murid ataupun dengan orang tua, kita akan paham, oke, mungkin mereka situasinya serba terbatas. Mereka mungkin harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dulu lewat kegiatan lain, misalnya tadi tenang, atau mungkin harus panen, harus bekerja di luar, baru setelah itu terpenuhi, mereka baru punya waktu dan baru punya pikiran untuk dialokasikan ke dalam pembelajaran. Nah, ketika kita sudah paham tentang konsep ini, diharapkan kita bisa menyesuaikan ekspektasi kita. Oke, kalau keluarga yang ekonominya sulit, mungkin kita tidak bisa berharap banyak dalam situasi ini karena dia harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, misalnya gitu. Jadi, kita jadi punya ekspektasi yang lebih sesuai sehingga kita nggak sebel sendiri. Kadang-kadang kan mungkin kita tuh sebelnya karena kita berharapnya segini, kok bisa dapetnya cuma segini gitu. Nah, dengan ini mudah-mudahan jadi lebih tepat gitu ya menakar ekspektasinya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah tentang perubahan, Bapak Ibu. PJJ ini kan memang membawa banyak sekali perubahan ya. Yang tadinya belajarnya di sekolah jadi harus di rumah. Yang tadinya belajar itu sama guru, sekarang harus bisa mandiri atau mungkin sama orang tua. Tadinya belajarnya bisa nggak usah pakai teknologi, sekarang jadi harus banyak belajar aplikasi baru. Jadi memang banyak sekali perubahan yang terjadi di sini, dan yang perlu diingat ketika ada perubahan, maka harus ada usaha ekstra. Nah, ketika kita mengharapkan diri kita maupun mengharapkan orang lain untuk berubah, itu ada 4 komponen yang harus ada ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah sikap terhadap perubahan itu sendiri. Misalnya nih kita berurusan dengan orang tua yang sulit diharapkan untuk terlibat dalam pembelajaran anaknya. Kita lihat dulu secara sikap orang tua ini sudah punya belum pandangan positif bahwa perubahan itu akan membawa manfaat untuk dia, bahwa perubahan itu penting. Orang tua kan selama ini tidak terbiasa mendampingi anak belajar. Ketika tiba-tiba dia diminta untuk mendampingi anak belajar, ini kan perubahan buat dia. Kita sudah memastikan belum bahwa orang tua ini paham akan pentingnya perubahan itu, pentingnya pendampingan terhadap pembelajaran anak. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah lingkungan. Apakah di sekitar kita atau di sekitar anak ini, di sekitar orang tuanya itu ada contoh dan tren perubahan dari orang-orang yang mereka anggap penting gitu. Kayak orang-orang yang mereka kagumi gitu, mencontohkan hal ini atau enggak. Misalnya anak-anak, kita mengharapkan anak-anak bisa belajar mandiri di rumah. Apakah anak ini punya contoh seperti itu? Di rumahnya ada nggak nih kakaknya atau mungkin saudaranya yang mencontohkan hal yang sama? Teman-temannya seperti itu atau enggak? Dia melihat nggak nih bahwa ya semua orang sudah seperti itu, saya juga harus berubah gitu. Itu juga salah satu komponen yang akan mendorong terjadinya perubahan. Yang ketiga adalah keyakinan diri. Kita lihat dulu apakah orang ini yang diharapkan untuk berubah itu merasa dia mampu mengusahakan perubahannya. Contohnya guru nih sekarang misalnya. Guru yang sulit gitu ya, diharapkan untuk berubah untuk pakai teknologi. Kita lihat dulu, sebenarnya dia yakin nggak nih kalau dia mampu pakai teknologi. Seseorang itu nggak akan mau untuk berubah kalau dia masih merasa,
percuma aja saya belajar pakai teknologi, saya kan emang udah gaptek, nggak akan bisa gitu. Ya kalau dia nggak yakin gitu, kita nggak bisa berharap banyak sama dia. Kita harus yakinkan dulu kepada dia tentang bahwa usahanya itu akan bisa memberikan hasil. Dan yang terakhir adalah adanya motivasi. Faktor pendorongnya apa nih untuk kita mengharapkan orang berubah? Itu bisa dari eksternal maupun dari internal. Misalnya, anak-anak diharapkan mengumpulkan tugas, gitu ya. Ada nggak nih faktor pendorongnya? Apakah ketika nanti dia dapat berhasil mengumpulkan tugas, dia akan dapat sesuatu yang menyenangkan? Misalnya, tadi mungkin umpan balik ya, sekedar umpan balik nilainya seperti apa, itu dia dapat atau enggak. Ada nggak sih yang memotivasi dia untuk akhirnya mau melakukan perubahan ini gitu. Jadi ketika kita ingat Bapak Ibu bahwa perubahan itu butuh usaha ekstra, maka kita harusnya mau lebih memang mengusahakan semua ini untuk terjadi gitu. Ketika kita mengajak orang lain untuk berubah ataupun mengajak diri kita sendiri untuk berubah, kita memastikan dulu adanya 4 komponen ini. Untuk mindset 3 itu, Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Jadi tadi P-nya adalah persiapkan hati dan pikiran, terdiri dari 3 poin, terima dan hadapi, pahami prioritas, dan perubahan itu butuh usaha. Saya akan lanjut ke J-nya nih. J-nya yang pertama adalah jangan pindahkan sekolah ke rumah. Di sini saya akan bicara tentang prinsip pembelajaran jarak jauh. Loh Mbak, gimana kok jangan pindahkan sekolah ke rumah? Kan memang sekolahnya dari rumah gitu. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu adalah meskipun sekolah pindah ke rumah, tidak berarti kita memindahkan semua modelnya ya, yang misalnya tadinya kita tatap muka dari jam 7 sampai jam 3 sore, akhirnya kita mengusahakan juga tuh guru sama murid harus ada interaksi jam 7 sampai jam 3 sore. Ya tentunya kuota kita akan bocor ya, itulah kenapa mungkin ya jadinya menghabiskan banyak sekali kuota, karena mungkin kita masih mengusahakan apa yang tadinya ada di sekolah gitu. Kemudian misalnya jadwal belajar gitu, biasanya guru yang menentukan pokoknya jam segini sampai jam segini belajar matematika, tugasnya harus kumpul. Nah, itu mungkin juga tidak bisa sekaku itu karena tadi kita tahu anak-anak ternyata ada yang punya keperluan-keperluan lain gitu ya di rumah, orang tua yang menganggap libur sehingga diajak kerja dan segala macam. Jadi kita harus lakukan juga penyesuaian dalam hal itu. Nah, belajar di rumah itu harus fleksibel, Bapak Ibu. Tapi ini ada 4 hal yang saya simpulkan dari cerita-cerita selama ini bahwa ini yang harus dipertahankan. Yang pertama adalah struktur. Struktur ini baik secara tempat maupun waktu perlu tetap ada untuk membuat pembelajaran di rumah itu bisa efektif. Secara tempat misalnya, ayo kita ajak anak-anak supaya mereka punya tempat belajar khusus di rumah. Nggak perlu harus kamar belajar gitu ya, ruang belajar yang bagus, rapi, segala macam. Yang penting anak punya satu sudut aja, sudut kecil mungkin, atau meja kecil, atau mungkin di lantai juga nggak masalah seadanya di rumahnya, tapi dia tahu itu adalah tempat belajar dia. Jadi tetap ada rutinitas di mana setiap hari anak itu misalnya tetap mandi pagi, tetap pakai baju rapi untuk pergi ke satu tempat itu dan mulai belajar. Jadi dengan begitu itu akan membantu anak siap dengan kondisi seperti sekolah nih, dia mau belajar, mau siap-siap gitu karena ada struktur yang jelas tadi. Lalu secara waktu juga Bapak Ibu tidak harus menetapkan jadwal belajar yang kaku seperti di sekolah. Tidak harus misalnya belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang gitu. Jadwal ini boleh ditentukan sendiri oleh murid. Misalnya, minggu ini pokoknya kita biologi belajar tentang metamorfosis. Tapi terserah anak itu mau belajarnya kapan, tapi dia harus kasih nih jadwalnya. Bu, saya rencananya akan baca materi hari Kamis jam 12 siang misalnya. Jadi tetap ada struktur waktu di mana anak tahu jadwalnya belajar adalah kapan gitu. Yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini agak berarti ganda ya Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud bukan koneksi internet gitu, karena itu memang mungkin kita harus terima bahwa itu beda-beda gitu ya aksesnya. Tapi koneksi yang saya maksud di sini adalah rasa saling terhubung antara guru dengan murid maupun murid dengan murid. Karena kita sekarang sedang tidak bertemu setiap hari, mungkin kalau tadinya kita di sekolah bisa papasan, terus ngobrol sedikit, basa-basi, atau misalnya nanyain kabar atau apa, sekarang kan
lebih sulit. Jadi ini harus dilakukan secara sengaja. Bapak Ibu guru harus mencari tahu lah kabar-kabar si murid-murid ini, terutama untuk yang sulit dijangkau mungkin ya. Bapak Ibu bisa adakan sesi untuk tanya kabar mereka, entah itu cuma chat atau apa ya, yang penting tetap ada koneksi ini, tetap terasa kalau gurunya itu memperhatikan. Begitu juga antara murid, mereka juga bisa diwadahi saling kumpul nih, baik itu misalnya itu cuma di grup WA ya, misalnya di grup kita kumpul sama-sama nanti jam sering ngobrol, tanya kabar kayak gitu. Nah, yang ketiga yang harus dipertahankan adalah adanya akses murid terhadap bahan belajar. Ada internet, jadi hard copy, yang penting ini bisa dijadikan bahan belajar. Kemudian untuk murid-murid yang memang mungkin punya koneksi internet yang cukup baik, dipastikan mereka bisa mengakses semua materi yang memang akan dipelajari gitu. Dan akan sangat baik juga kalau materinya itu bisa beragam bentuk, tidak semuanya digital, tidak semuanya mengharuskan murid untuk mantengin laptop atau mantengin HP gitu ya, supaya di sini kita juga bisa jaga screen time atau durasi anak main gadget itu juga bisa dikendalikan gitu. Jadi meskipun membutuhkan gadget untuk berkomunikasi, tapi tugasnya tidak semuanya harus dalam bentuk online gitu. Dan yang terakhir adalah pastikan adanya kerjasama dengan orang tua gitu. Di sini karena jarak jauh, jadi kerjasama dan keterlibatan orang tua itu lebih dibutuhkan daripada sebelumnya ketika sekolah itu terjadi di sekolah gitu ya. Jadi ini yang juga harus dipertahankan adalah adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Nah, itu 4 poin ini adalah J yang kedua, tentang prinsip pembelajaran jarak jauh, jangan pindahkan sekolah ke rumah. Nah, sekarang saya akan lanjut nih terakhir tentang J yang ketiga, yaitu jadikan tantangan sebagai ajang kreativitas. Nah, ini saya hanya meneruskan sharing-sharing praktik baik yang selama ini saya dengar, yang dari curhat ke saya, seperti apa sih harusnya tips and trick atau mungkin strategi-strategi yang bisa Bapak Ibu guru lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan PJJ ini. Yang pertama nih Bapak Ibu, banyak yang mengeluhkan, murid kan nggak bisa online-nya bareng-bareng, mereka perangkatnya mungkin cuma ada satu harus gantian, atau mungkin mereka harus bantu orang tuanya kerja, jadi dia bisa hadir pada saat jam sekolah biasanya. Kemudian tadi juga Bu Eka sempat sharing ya, jadi susah nih ngukur murid udah bisa atau belum, karena kita nggak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaannya gitu, siapa tahu dibantu orang tuanya. Nah, solusi praktik baik untuk masalah ini adalah dengan membiasakan atau melatih murid untuk belajar mandiri melalui 3 cara. Jadi Bapak Ibu bisa kasih materi itu lebih dulu. Kalau biasanya dulu di sekolah kita kasih materi itu pada saat ketemu murid. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih materi itu 1 minggu untuk 1 minggu sekalian gitu ya. Misalnya hari Senin itu sudah ada semua materi untuk 1 minggu itu. Nah, lalu nanti jadwal belajarnya seperti tadi sudah saya sebutkan sedikit, itu bisa ditentukan sendiri sama murid. Yang penting 1 minggu ini kamu harus belajar A, B, C, D, E. Nanti kasih ke ibu jadwal kamu mau aturnya seperti apa, hari apa mau mengerjakan apa gitu. Nah, itu akan lebih memfasilitasi tadi ya kepentingan murid yang berbeda-beda. Lalu Bapak Ibu bisa juga kasih tugas, kan ini tadi keluhannya itu kita kalau misalnya ngasih tugas, kita nggak tahu murid itu dibantu orang tuanya atau enggak, murid itu cari dari internet atau enggak. Nah, caranya supaya nggak perlu lagi ada kekhawatiran itu adalah dengan membuat tugas yang nggak bisa dicari di internet dan nggak bisa dibantuin orang lain. Berupa proyek tuh tadi mungkin kalau di ceritanya Bu Eka pembelajaran terintegrasi ya. Jadi beberapa sekaligus itu disatukan, tugasnya itu tugas proyek yang murid harus buat sesuatu dalam jangka menengah. Jadi mungkin bukan yang
tugas-tugas yang misalnya mungkin untuk nanti tengah semester gitu ya, atau untuk jangka waktu 1 bulan ke depan mereka harus bikin sesuatu yang itu adalah gabungan beberapa mata pelajaran, dan dalam proses bikinnya mereka itu harus misalnya cari tahu tentang informasi dasarnya, terus mereka harus diskusi sama teman-temannya, mereka harus laporan, udah mengerjakan apa aja. Ini kan tugas-tugas yang akan sulit nih untuk, maksudnya kalau mereka dibantuin orang tua pun, mereka tetap harus paham untuk bisa menjelaskan apa yang lagi mereka kerjakan gitu. Jadi tugas-tugas seperti ini biasanya lebih, apa ya, kita bilangnya aman dari contek-mencontek gitu. Itu Bapak Ibu untuk masalah yang pertama. Yang kedua nih, masalah yang sering saya dengar, murid ini di rumah gimana ya caranya supaya nggak bosan, supaya mereka tetap termotivasi untuk belajar. Kebetulan juga ada beberapa murid yang memang sulit untuk dijangkau, jadi kita suka nggak tahu kabarnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bagus banget kalau bisa melakukan yang namanya sesi sapa. Jadi Bapak Ibu bisa waktu untuk bertemu secara online gitu ya, baik bertemu tatap muka kayak kita sekarang lewat video conference ataupun sekedar lewat grup chat, tapi pertemuan itu memang sudah dirancang untuk sekedar tukar kabar, tidak perlu ada materi, hanya sekedar cerita, misalnya hari ini di rumah ngapain aja, atau selama ini kabarnya gimana aja, jadi hanya untuk yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke, nah yang kedua adalah bangun kedekatan melalui aktivitas yang menyenangkan. Cerita-cerita seru nih yang saya dapat dari Bapak Ibu guru, ada yang misalnya bikin hari pakai aksesoris kepala gitu. Jadi hari itu ada pertemuan Zoom, atau mungkin kalau lewat grup bisa tuker-tukeran foto, anak-anak itu cuma sekedar disuruh pakai aksesoris kepala yang lucu-lucu. Boleh bikin sendiri dari daun-daunan, atau misalnya mereka bikin dari apa ya, kerudung dimodifikasi kayak gitu-gitu. Yang penting hari itu ceritanya lagi ada pesta kostum gitu lah, sekedar untuk membuat anak-anak merasakan keseruan di sekolah gitu, merasakan kesenangan di sekolah. Kadang-kadang kalau kita dengar curhatan anak-anak gitu ya, kangen ke sekolah, pengen ke sekolah lagi. Ke sekolah itu kan adalah aktivitasnya. Tapi sebenarnya kebutuhan apa sih di dasarnya, di baliknya yang bikin anak-anak tuh pengen ke sekolah? Mungkin mereka pengen merasa senang, pengen merasa dekat dengan teman-temannya. Nah, itu bisa juga difasilitasi lewat kegiatan-kegiatan menyenangkan yang tadi saya contohkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu tadi mungkin seperti ceritanya Mbak Nana juga, bisa melakukan kunjungan rumah kepada anak-anak terutama yang sulit dijangkau, yang mungkin akses internetnya kurang baik, kita nggak tahu kabarnya. Bisa dilakukan kunjungan rumah secara bergilir oleh gurunya, atau kalau rumah gurunya jauh, bisa juga dibikin teman piket. Misalnya, kan selalu ada nih anak-anak yang lebih bisa diandalkan gitu ya, anak-anak yang bisa jadi ketua kelas, yang kayak gitu, bisa kita minta bantuannya untuk mereka juga berkunjung, tetap dengan mengikuti protokol kesehatan, sekedar untuk tahu kabarnya. Jadi si anak yang mungkin sulit diakses ini juga tahu kalau gurunya masih memperhatikan dia, teman-temannya masih ingat sama dia walaupun udah lama nggak ketemu, seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini untuk keluhan yang juga sering banget nih adalah koneksi internet yang nggak memadai gitu ya. Entah karena mungkin aksesnya susah, jadi sinyalnya nggak terlalu kuat, atau mungkin kuotanya biasanya yang dipakai terlalu banyak. Nah, ini ada cerita dari salah satu guru juga, dia membuat kelas itu pakai aplikasi Telegram. Di aplikasi Telegram itu memang kebetulan dia pemakaian kuotanya lebih rendah, jadi dibandingkan WhatsApp, Telegram ini lebih rendah, lebih ringan gitu ya. Lalu di Telegram ini ada beberapa fitur yang bisa memfasilitasi kegiatan belajar yang di WhatsApp itu nggak ada. Jadi di Telegram itu Bapak Ibu bisa kirim video singkat, nanti kekirim itu tuh langsung, video ini kalau saya cuma bisa 1 menit, tapi Bapak Ibu tuh bisa sekedar menyapa murid, supaya mereka ngerasa ngelihat gurunya gitu. Supaya ada koneksi tadi kan, membangun koneksinya itu. Video ini juga nggak kayak di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kan kita harus download dulu gitu ya, kayaknya berat. Kalau di Telegram ini sekedar cuma kayak untuk di play, dan kayaknya ini beban internetnya juga ringan gitu, tapi bisa tatap muka lewat video. Kemudian di Telegram ini Bapak Ibu juga bisa bikin kuis, bisa apa ya, semacam ada, jadi Bapak Ibu ada pertanyaannya, terus nanti ada pilihannya, murid tinggal klik aja jawab yang mana, kita bisa lihat
siapa jawab apa, yang jawab apa, berapa banyak murid gitu. Jadi itu bisa banget untuk mengundang partisipasi ketika kita menyelenggarakan kelasnya itu lewat grup. Jadi mungkin kalau tadi di WhatsApp kita suka kepikiran di WhatsApp mau ngapain gitu ya di kelas, maksudnya susah gitu untuk mengadakan pembelajaran versi WhatsApp. Nah, versi Telegram ini masih lumayan karena ada fitur-fitur yang bisa dioptimalkan. Ini lagi-lagi Bapak Ibu harus mau untuk belajar aplikasi baru nih untuk ngulik gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah membangun relasi positif dengan karena salah satu dialami oleh guru itu juga adalah orang tua ini sulit diajak kerjasama, sulit untuk kooperatif. Bapak Ibu yang pertama perlu mengedukasi dulu nih orang tua tadi seperti yang saya sebut di dalam prinsip perubahan ya. Orang tua ini sudah tahu belum tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Jadi kalau orang tua ini belum tahu, mereka pikir ya udah sebenarnya orang tuanya bantuin atau enggak mungkin nggak akan terlalu berpengaruh. Kalau seperti itu ya wajar mungkin mereka jadi tidak mau terlibat. Tapi Bapak Ibu perlu mengedukasi dulu, mengadakan tadi seminar dulu misalnya kepada orang tua tentang pentingnya keterlibatan mereka. Seminarnya bisa kalau koneksinya cukup bisa lewat Zoom seperti ini, atau kalau enggak sekedar kayak keluap aja, kuliah WhatsApp, orang tua diminta untuk gabung, atau mungkin bisa juga diadakan semacam di balai desa gitu ya dengan orang tamunya yang terbatas, pesertanya dibatasi, tetap menjaga protokol kesehatan, tapi tetap bisa dilaksanakan nih proses edukasi orang tua. Lalu setelah orang tua teredukasi, apa yang dilakukan? Guru bisa memberikan ekspektasi yang jelas. Orang tua itu diharapkan terlibat. Nah, ini saya ada gambar, saya coba zoom. Saya pinjam dari teman saya, Mbak Kia, yang adalah guru di salah satu sekolah, ya SD kalau nggak salah. Jadi ini setiap hari gurunya memang japri gitu ya ke orang tua, bukan lewat grup tapi sudah ada formatnya, jadi nggak terlalu memberatkan guru juga. Dan Bapak Ibu ini tugas 1 minggu ini adalah apa saja, nanti kalau udah bisa di checklist, saya akan ingatkan setiap jam 8, terus nanti cek lagi jam 3 pada hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi kan ini jelas ya, orang tua sudah tahu kalau dia akan di-chat sama gurunya setiap jam berapa. Di chat itu berarti dia harus laporan progresnya. Dengan begitu orang tua jadi lebih mudah untuk terlibat karena dia tahu, oke, berarti tugas saya di sini adalah untuk memastikan anak saya mengerjakan tugas. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, kunci untuk membangun relasi positif adalah berempati dan memberikan apresiasi pada orang tua. Jadi tadi balik lagi ke prioritas. Kita pahami orang tua ini posisinya seperti apa. Apakah dia punya kesulitan yang menghalangi dia untuk terlibat. Jadi kalau kita tahu posisi dia, kita akan lebih mudah berempati sama dia, dan kemudian apapun yang orang tua lakukan ini, kita hargai. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah membantu anak ini untuk apa hari ini misalnya. Dengan gitu orang tua tuh akan lebih semangat juga untuk membantu anaknya di sekolah, karena dia merasa kerja kerasnya itu dihargai loh. Gitu. Mungkin itu dulu Mas Angga dari saya. Nanti kita ditanya jawab ya Mas Angga ya. Terima kasih. Oke, makasih. Karena sini aku coba wrap up sebentar ya. Seperti tadi dari Bu Eka dan Kak Nana sudah cerita atau terkait pengalaman di daerah gitu ya. Bu Eka cerita dapat banyak curhatan dari guru, dari orang tua, dari siswa. Udah lengkap Bu Eka. Kak Nana cerita terkait kondisi pengalaman belajarnya dia di Konawe yang siswanya sendiri tuh sekarang malah ngebantu orang tuanya gitu buat berkebun, dan lalu di sesinya Kanesha ini dapat masukan ya terkait PJJ. Jadi pertama pahami ya Kak ya, pahami kondisi ya. Terus J yang kedua, jangan bawa sekolah ke rumah. Ini menarik banget sih Kak. Jadi kayak ngerasa bener juga sih kalau kita bawa sekolah ke rumah jadinya kayak ini rumah tapi sekolah ya. Malah berat Susah gitu. pasti, iya. Terus yang J ketiga tadi apa Kak? Sorry. Jadikan tantangan sebagai ajang kreativitas. Oke, jadi membuat ini sebagai tantangan dan lebih kreatif, dan tentunya bisa bertukar praktik baik ya. Tadi sempat di-share gitu beberapa praktik baik yang teman-temannya Kak Nesya yang pernah cerita ke Kak Nesya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada di Slido. Sebentar saya buka dulu Slido-nya. Oke.
Pertama dari Pak Dodi. Pak Dodi mau bicara sendiri atau mau saya bacakan Pak Dodi? Pak Dodi SB. Halo Pak Dodi. Ya, selamat sore. Oke, sore Pak Dodi. Silakan Pak. Ya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eka dan juga Mbak siapa barusan, Nesya ya? Mbak Nesya. Nesya ya. Terus sebelumnya Ibu Ada Nana yang di Konawe. Roida ya? Oh iya, Roida ya, benar. Nah, hampir semuanya memang bagus dan itu memang fakta terjadi di lapangan, baik itu dari sisi orang tua, sisi guru juga, kemudian sisi siswa. Kebetulan saya juga guru, satu profesi, dulu sempat satu organisasi dengan Ibu Eka. Halo, selamat sore Bu Eka. Beliau senior saya. Oke. Sore Pak Dodi. Nah, intinya gini dari pertanyaan itu, bahwa dari semua yang sudah disampaikan tadi Bu Eka bagus, Bu Reda dan juga terakhir Mbak Nesya, iya. Tapi memang ternyata di lapangan itu berbeda-beda. Mungkin beda karakter wilayah, kemudian juga gurunya juga, orang tuanya dan juga siswa. Memang dari semua alternatif itu sudah disampaikan. Tapi intinya solusi yang paling tepat untuk menghadapi ini kan tidak bisa dilihat secara mikro, tapi juga harus dilihat secara makro, secara luas. Salah satu contoh, tadi yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah kuota. Nah, kalau misalkan jaringan diperluas dan sebagainya, ini kan sudah bukan masuk wilayah guru, orang tua, dan siswa lagi, tapi sudah masuk di wilayah daerah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang mungkin bisa menyelenggarakan infrastruktur yang bisa tercover untuk kebutuhan khususnya dunia pendidikan. Tapi di sisi lain, tadi sudah bagus, kalau mungkin Mbak Nesya, kalau saya lihat itu dari sisi psikologinya ya, itu bagus. Apapun yang terjadi, harus ada suatu tindakan berbuat sesuatu untuk melihat itu. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan di situ adalah bagaimana kita untuk merespon itu. Karena mungkin, saya ambil contoh saja, mungkin karakter di Jember berbeda dengan karakter yang ada di Bondowoso. Berbeda juga dengan karakter yang ada di Banyuwangi atau di Situbondo. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan seringkali banyak hal yang pada akhirnya itu menjadi boring, membosankan. Tapi untuk membangkitkan itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ini namanya pendidikan, suatu hal yang harus berlanjut. Jadi intinya solusi yang paling jitu lah untuk melihat itu di mana karakter tiap wilayah itu berbeda. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ini kita sharing-sharing aja kali ya. Jadi mungkin nanti karena kita nggak bisa ngasih, mungkin pembicaranya nggak bisa ngasih jawaban yang holistik, tapi pengen dengar sih tanggapan dari Kak Nesya ini sebagai dari sisi psikologinya terkait menerima kondisi yang berbeda tadi gitu. Kak Nesya boleh minta bantuan atau minta pandangannya, Kak? Oke, Mas Angga. Mungkin dari saya dulu, nanti Bu Eka dan Mbak Nana boleh menambahkan ya, Iya, sebagai yang benar. mengalami. Kalau dari saya, sebetulnya jawabannya justru ada di pertanyaan Bapak itu sendiri. Jadi, ketika Bapak menyadari bahwa kondisi setiap daerah itu berbeda, kemudian masing-masing murid, masing-masing orang tua itu berbeda, maka solusi yang paling tepat adalah yang paling cocok dengan kondisi yang Bapak alami. Jadi, tadi saya sudah memberikan mungkin beberapa alternatif yang bisa dicoba dengan beberapa kondisi. Nah, sekarang tinggal kondisi yang Bapak alami seperti apa. Tadi misalnya kalau di sana itu tidak semua anak punya akses internet yang memadai misalnya. Kalau gitu saya akan sarankan untuk jangan mengandalkan interaksi kelas itu lewat video gitu kan. Kalau mungkin di Jakarta di sini kebanyakan sekolah pakai Zoom seperti ini ya untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tapi kalau memang itu sulit di sana karena masalah internet, maka saya akan sarankan pakai kelas berbasis teks aja, jadi itu lebih ringan secara kuota,
buat grup WhatsApp atau grup tadi saya sarankannya Telegram, di mana di situ tetap diadakan kegiatan pembelajaran seperti keluap-keluap gitu ya, kalau mungkin kita cukup familiar gitu, di mana bukan grup ini bukan hanya difungsikan sebagai tempat untuk komunikasi, tapi memang ada aturannya, misalnya ada jam-jam harus online-nya, ada format-format untuk mengumpulkan tugas gitu. Jadi dibuat lebih seperti kelas online gitu, grup belajarnya ini. Itu tadi kalau misalnya permasalahannya adalah kuota. Ini berarti mirip kayak manajemen kelas, tapi kita manajemen grup up gitu ya. Jadi kalau di kelas fisik kita ada manajemen kelas, kita atur jam masuk jam keluar. Kalau mau izin toilet harus mungkin angkat tangan lalu ngomong, atau mungkin bawa kartu toilet gitu ya. Atau apa, ini lebih ke manajemen grup WhatsApp gitu ya, berarti Kak Nesya. Benar. Jadi mungkin prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang biasa Bapak Ibu lakukan itu coba adaptasi ke versi kalau mengelola grup WhatsApp gitu, supaya tetap terasa ini tuh lagi ada kelas loh di WhatsApp, bukan lagi ngobrol-ngobrol biasa aja misalnya. Gitu. Itu tadi sebenarnya saya hanya kasih contoh sih Mas Angga, tapi balik lagi ya, yang saya yakin sih yang paling tahu solusinya sebenarnya Pak Dodi, karena yang paling paham juga situasi yang dihadapi gitu. Mungkin dari saya kayak gitu, Mas Angga. Oke. Mau minta tambahan dari Bu Eka, Bu. Kalau dari Bu Eka ada pandangan kah? Ya, boleh. Siap. Benar yang disampaikan Mbak Nesya tadi, bahwa guru itu yang paling tahu kondisi siswanya. Memang langkah awal untuk bisa melakukan sesuatu yang seperti yang diharapkan, itu harus tahu dulu harapan dan kebutuhan siswanya. Dia kan pelanggan kita gitu ya. Harapan dan kebutuhan siswa dan orang tua tentunya. Setelah itu profil mereka seperti apa, kondisinya seperti apa. Karena tindakan yang kita ambil itu jelas tidak sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Bahkan satu wilayah pun itu bisa jadi berbeda-beda karena kondisi siswa dan keluarga yang berbeda-beda pula. Sehingga tidak ada yang berani menjamin satu pola PJJ apapun yang akan berhasil. Contoh misalkan kalaupun pakai online, tidak ada yang berani menjamin bahwa satu platform itu adalah yang paling baik dari yang lain. Kadang-kadang kita perlu menggabungkan. Contoh tadi ada Telegram, bagus sekali. Saya juga menggunakan grup Telegram kelas. Awalnya hanya siswa saja yang berkomunikasi sebelum pandemi. Kemudian yang berikutnya orang tua tidak membentuk grup lagi ya. Disitulah orang tua juga ikut berkomunikasi dengan guru di grup kelas-kelas itu, di grup Telegram itu. Mungkin ini menjawab dari penanya berikutnya, nanti caranya berkomunikasi dengan orang tua seperti apa ya. Orang tuanya nimbrung di grup kelas yang sudah kami buat, grup Telegram itu. Benar kata Mbak Nesya tadi, itu lebih ringan. Bahkan buku e-book yang besar atau giganya berat itu bisa terangkut untuk di Telegram dan tidak memenuhi memori, beda dengan WhatsApp. Itu kebaikan dari Telegram. Namun masih ada juga kekurangannya, misalkan ketika siswa harus mengumpulkan tugas ini, kalau dikumpulkan di Telegram katanya anak, nanti kan dilihat yang lain Bu, nanti nyontek yang lain dan seterusnya. Nah, kekurangannya di sini, sehingga harus dipadukan dengan platform yang lain, misalkan dengan Google Classroom. Saya berguru ke Mbak Nesya nih, Google Classroom-nya. Kemudian kembali tadi bahwa kita yang paling tahu akan kebutuhan dan harapan siswa, sehingga kita bisa memutuskan pola seperti apa, PJJ seperti apa yang akan kita sampaikan. Kalaupun siswanya hanya sedikit yang bisa terkoneksi dengan internet atau fasilitasnya mendukung, bisa jadi kita kombinasikan dengan sistem guru kunjung misalnya. Jadi kita bentuk kelompok-kelompok belajar gitu dari satu lingkungan yang terdekat. Kalau SMK itu apalagi tempat saya ini siswanya tersebar di satu kabupaten, rasanya memang nggak mungkin untuk guru kunjung. Tetapi kata tidak mungkin tadi, kata Mbak Nesya, bagaimana tantangan ini bisa dijadikan ajang kreativitas begitu. Banyak cara ternyata dengan adanya keterbatasan ini. Kita bisa pakai
gosen, kita bisa pakai guru kunjung yang tadi saya katakan. Ini sambil sebetulnya modus juga untuk guru-guru kan bosen di rumah gitu ya. Sekali-sekali alasan ini berkunjung ke grup A, kita Tapi janjian tetap dulu. aman ya Bu ya pakaiannya ya Bu ya. Iya, janjian dulu dan pulang-pulangnya dapat sayuran, dapat ini dari orang tua gitu, bentuk apresiasi dari orang tua karena sudah diperhatikan oleh guru. Meskipun hanya nggak merata itu, yang pasti cukup mewakili lah begitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Perkara nanti bagaimana membreakdown pelajaran yang dari tadi KD-KD yang saling tumpang tindih sehingga bisa integrasikan menjadi satu tema. Itu nanti ada teknis tersendiri, mungkin butuh satu sesi lagi untuk secara teknis membicarakan hal itu. Mungkin begitu Pak Dodi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Dodi. Oke. Nanti sebelum itu mau manggil Kak Nana dulu nih, kan kondisinya lumayan. Mbak Nesya. Oh, boleh? Oh iya ya, siap. Saya lanjut lagi ya, mau manggil Kak Nana dulu nih terkait. Halo Kak Nana. Iya, halo. Oke, kan agak unik ya kalau yang di Konawe itu bahkan sama sekali nggak ada, susah buat jaringan ya kayak sama buat internet ya. Gitu. Iya, betul. Dan sekarang kan karena kondisi kayak gitu, jadi tadi pakai metode dengan cara ngasih modul ya Kak ya. Iya, betul. Nah, itu udah jalan berapa lama Kak ya yang kegiatan modul itu, dan sejauh ini gimana progresnya lah gitu. Ya, kalau yang terkait modul itu, modulnya baru bisa hadir sekitar bulan Mei ya, setelah Lebaran. Nah, jadi memang baru berjalan juga, berarti belum ada 1 bulan ini sih. Dan kebetulan karena posisinya saya setelah dari desa harus kembali ke kabupaten, dan guru yang ada di desa juga kebetulan ketika saya coba amanahi, Bu, minta tolong untuk monitoring anak-anak, cuman ada beberapa guru yang menyanggupi, akhirnya saya minta tolong sama murid yang seperti kata Kanesya tadi, yang bisa diandalkan itu. Saya minta tolong sama mereka untuk, kamu nih yang jadi ketua kelasnya, guru belajar di rumah kamu, saya pakai metode itu, nanti kamu bantuin adik-adik kelas kamu, terus kalau ada yang tidak bisa kamu pahami, kamu nanti tanya sama Bu Guru, bisa saya atau guru-guru yang ada di desa gitu. Karena kebetulan guru yang tinggalnya di desa juga, mereka sibuk untuk kegiatan yang lainnya. Mereka ada yang bertanam, ada juga yang adalah kegiatan lain, karena mereka statusnya kan masih guru tidak tetap ya. Jadi di masa pandemi ini mereka juga masih struggle untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan. Salah satunya itu saya mencoba minta tolong sama siswa yang bisa diandalkan tersebut untuk mengerjakan untuk membimbing teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Sip. Makasih Kak Nana. Ini berarti pertanyaan berikutnya saya mirip nih ya. Yang ketiga nih terkait platform media yang paling pas tuh PJ. Jadi saya sempat disebut sama Kak Nesya sama Bu Eka ya, ada Google Kelas. Atau mungkin boleh dong ceritalah Bu Eka yang pernah pakai banyak media nih kayaknya ya Bu ya, dari media-media yang dipakai itu, media apa aja sih yang sering dipakai dan untuk apa Bu pergunaannya. Jadi mungkin bisa sharing di sini Bu. Ya baik, ini langsung penanya yang ketiga ya Mas? Iya. Yang kedua apa sudah terjawab? Tadi sih bisa disambung Bu sama yang kedua juga. Boleh disambung kok. Iya. Ini yang penanya kedua, pengalaman, tanggapan, dan komunikasi dengan orang tuanya seperti apa dalam pelaksanaan PJJ. Jadi saya ceritakan bahwa kita punya grup Telegram, tapi sebelum pandemi hanya untuk siswa. Setelah ada pandemi, orang tuanya nimbrung di situ juga. Jadi misalkan ini ada satu tugas yang saya berikan pada waktu lalu, sederhana, bagaimana cara dia membuat masker gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris, kemudian direkam. Tapi saya berempati kepada orang tua yang mungkin nanti butuh kuota lebih banyak karena dia harus mengupload videonya ke YouTube gitu. Maksud saya kenapa ke YouTube? Supaya lebih bisa dilihat orang banyak, kemudian anak merasa dihargai karena upayanya membuat video itu juga nggak mudah begitu. Sehingga saya menyampaikan ini ke orang tua dan sebagian besar orang tua menyatakan tidak keberatan. Tapi ada
1-2 orang tua, ini pun dia numpang ke Telegram temannya karena di rumahnya tidak punya fasilitas yang memadai dan anaknya juga keberatan untuk bisa membuat video itu. Kemudian saya berdialog, kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan kalau tidak membuat video? Bolehkah Bu, saya bercerita, ditulis begitu, tidak berupa video, caranya membuat? Boleh, tapi ya tetap pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kita berusaha semacam customize begitu ke siswa. Ini dalam rangka memahami ya, memahami posisi orang tua juga kemampuan orang tua. Kemudian yang ketiga, platform atau media yang paling pas untuk PJJ sebaiknya menggunakan apa? Nah, tadi saya sampaikan tidak ada yang sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada orang yang berani menjamin satu platform yang paling baik yang bisa digunakan pada masa PJJ ini. Setiap platform meskipun bukan masa pandemi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ini Kak Nesya ini yang hafal betul ini. Mesti kolaborasi ya Bu ya. Ya, tetapi paling tidak kita bisa menggabungkan. Ya kalau yang ini kekurangannya ini digabungkan dengan platform yang lain. Seperti tadi saya contohkan, Telegram saya gabung dengan Google Classroom begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Google Classroom itu biasanya digunakan Bu Eka untuk apa ya Bu ya kalau boleh tahu Bu? Bisa cerita. Ya, ini gurunya ini Kak Nesya ini. Ya, awal saya upload tugasnya di sana. Bu Eka aja, Bu Eka. Gimana? Upload tugasnya di sana, di Google Classroom. Tetapi tanya jawabnya itu saya ladeni, ada yang di stream di Google Classroom itu, ada yang di Telegram. Karena ini Telegram kan bisa melibatkan orang tua. Orang tua bisa melihat chat dari murid-murid yang lain, juga jawaban saya begitu. Kalau di Google Classroom orang tua masih ribet katanya masuk ke sana, padahal sudah diberitahu aja, kamu buka, kamu tunjukkan ke orang tua, nanti orang tuamu komentar apa, kamu yang ngetik, enggak Bu, ribet katanya begitu. Jadi dua-duanya saya pakai. Kadang-kadang yang paling sering dibuka oleh anak itu adalah yang di Telegram. Jadi kalau pengumuman apapun yang saya sampaikan tentang batas waktu pengumpulan atau mengingatkan mereka atau mungkin ada pertanyaan itu lebih ke Telegram. Nah, Google Classroom-nya ini sebagian besar digunakan untuk mengumpulkan, menyerahkan tugas dan nilai langsung terupload di situ. Kemudian saya ngeceknya gampang, ini yang sudah, ini yang belum, begitu ya di Google Classroom tersebut. Oke. Gitu, Mas. Sip, noted. Kak Nesya ditambahan kah mungkin Kak yang Kak Nesya tahu selain Google Classroom, WhatsApp dan Telegram agar bisa buat dikolaborasiin? Oke. Mungkin saya tambahkan dengan memberikan kerangka ya Mas Angga. Gimana? Kalau misalnya ditanya platform yang paling baik, yang paling pas, benar kata Bu Eka tadi, nggak ada yang bisa menjamin gitu. Semua kembali disesuaikan dengan kondisi. Tapi mungkin saya bisa bilang yang biasanya guru butuhkan itu tuh paling minimal adalah wadah atau platform untuk komunikasi. Nah, dalam hal ini tadi mungkin contohnya dari Bu Eka adalah menggunakan Telegram atau WhatsApp, karena memang itu paling gampang ya, maksudnya kita semua juga udah biasa pakai itu sebagai media komunikasi di luar PJJ. Jadi memang itu paling mudah diakses, orang udah ngerti caranya gitu, jadi bisa untuk tadi yang kayak pengumuman cepat atau misalnya untuk tanya kabar, kasih tahu sesuatu, suruh apa, itu tuh lewat platform komunikasi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bisa ditambahkan lagi nih internetnya masih mendukung, platform untuk manajemen kelas gitu, seperti tadi Google Classroom, itu fungsinya untuk guru mengirimkan materi, murid mengirimkan tugas. Tapi karena dia ada platform khusus, jadinya mudah dipantau gitu ya, tadi kata Bu Eka, siapa saja yang udah mengumpulkan, siapa saja yang belum. Kalau di Telegram ini sebenarnya bisa juga gitu ya, kalau misalnya memang nggak bisa pakai aplikasi khusus untuk manajemen kelas, bisa digabungkan di Telegram atau WhatsApp, tapi pasti lebih susah mengelolanya, karena kayak numpuk-numpuk gitu kan, semua tugas-tugasnya bisa dilihat satu sama lain juga. Itu. Nah, kemudian itu tadi ada yang share juga di chat Mas Angga, saya lihat dari Bu Mariska.
guru Oh di iya, iya. SD satu sekolah di Jakarta. Ini salah satu platform untuk manajemen kelas juga, itu menggunakan Sisau namanya. Sisau ini memang menariknya lebih interaktif gitu ya, tampilannya juga lebih seru untuk anak-anak SD atau anak-anak TK. Kalau Google Classroom kan kaku gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau memang mau lebih lanjut lagi nih, masih bisa mengembangkan lagi, itu adalah platform untuk membuat konten. Jadi kalau guru mau produksi sendiri konten-kontennya, misalnya mau bikin video pembelajaran sendiri, mau bikin modul sendiri, ini bisa explore lagi aplikasi-aplikasi lain yang tujuannya adalah untuk pembuatan konten gitu. Ini contohnya sebenarnya sesimpel aplikasi PowerPoint gitu misalnya ya. Untuk slide-slide, kemudian nanti bisa direkam supaya jadi video. Mungkin itu kali yang Oke, Kak Nesya. Halo Kak Nesya. terputus ya, Mas? Iya, tadi terputus. Tadi terakhir yang konten, membuat konten di aplikasi tersebut. Oh iya, yang ketiga kan adalah platform untuk membuat konten. Ini Bapak Iya. Ibu bisa mulai dengan misalnya biasa pakai PowerPoint untuk bikin slide presentasi, itu bisa nanti tinggal direkam aja supaya presentasinya ini jadi video pembelajaran gitu. Tapi banyak juga aplikasi lain yang bisa dieksplor untuk bikin animasi misalnya sampai ke sana gitu ya. Atau misalnya mau bikin modul dalam bentuk digital gitu, itu bisa pakai aplikasi Google Slide gitu. Banyak sih Bapak Ibu yang bisa dieksplor kalau misalnya mau belajar, senang banyak banget ya nih, senang banget belajar. Ini juga ada yang masuk nih Kak, pakai Edmodo katanya. Bisa Ya. bikin akun siswa orang tua guru, jadi guru bisa, oke, seru ya ternyata ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya nih, terkait membangun mood agar anak tetap semangat dan tetap mau engage dalam PJJ. Mau dengar pengalamannya Bu Eka deh ya, yang udah PJJ selama ini. Gimana Bu membangun mood? Nanti minta sama Kak Nesya kali ya, kan kalau Kak Ida kan, kalau Kak Nana dia muridnya di ngebantu orang tua, jadi susah juga yang tahu moodnya gimana. Cuman pengen tahu nih yang dari Jember, Bu Eka gimana sih membangun moodnya gitu. Baik, awal kita buat kesepakatan itu, tetapi kesepakatan tersebut pada awalnya dibuat tidak sampai ke bagaimana membangun mood dan seterusnya, motivasi, tidak kepikir waktu itu. Tetapi lambat laun saya lihat bahwa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu menurut saya kan butuh dihargai. Nah, ketika apapun yang dihasilkan siswa itu dihargai, seperti tadi nanti diupload di YouTube ya, supaya bisa dilihat orang banyak. Siapa tahu yang like banyak, yang subscribe juga banyak, begitu. Yang menghargai juga banyak. Tetapi kamu juga harus terbuka jika ada yang mengkritik atau yang membuat hal yang harus kamu tingkatkan dari komentar orang yang melihat film kamu ini, gitu. Ternyata dengan begitu mengingatkan kembali pada diri saya bahwa anak itu butuh dihargai. Jadi manusia pada umumnya saya kira. Jadi sedapat mungkin bagaimana kita selalu menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh siswa. Contohnya misalkan dia mengumpulkan tepat waktu. Itu saya sudah apresiasi banyak di tengah situasi yang seperti ini. Dia masih berusaha tepat waktu, itu nilainya saya belum melihat isinya, belum melihat jawabannya, itu sudah ada nilai tersendiri ketika mereka mengumpulkan tepat waktu. Kalaupun yang terlambat misalnya, saya juga masih menghargai bagaimana upaya dia masih mau mengumpulkan. Tidak cuek, tidak. Biasanya yang terjadi guru-guru di SMK ini sebelum ada pandemi ini adalah ketika mau kenaikan kelas, itu guru yang ngejar-ngejar siswa cuek, nilainya kosong, cuek, nggak akan ribet, nggak akan kayak nggak dipikirin gitu loh. Justru gurunya ini yang merayu dan seterusnya. Tetapi ketika PJJ ini mereka sepertinya sudah berhasil membuat sesuatu yang
patut dihargai begitu. Karena yang saya berikan ke anak-anak bukan menjawab soal-soal seperti yang guru-guru lain lakukan. Saya melihat menjawab soal itu juga belajar sebetulnya, tetapi sepengetahuan saya itu adalah belajar tingkat yang paling rendah begitu menurut kami, menurut saya yang saya tahu. Jadi saya lebih ke bagaimana mereka create begitu, membuat sesuatu dengan melihat sekeliling. Misalkan untuk karena saya ngajar bahasa Inggris ada namanya bercerita tentang pengalaman, ya pengalaman dia selama di rumah itu seperti apa, kemudian bagaimana cara dia mengatasi kebosanan, itu diceritakan dan itu pasti semua saya hargai. Saya tidak melihat bentuk ataupun konteks kebahasaannya, tetapi lebih ke isi. Nah dari itu alhamdulillah sampai detik-detik terakhir mau kenaikan kelas itu ada sih 1-2 yang terlambat, tetapi teman-teman sekelas itu saya sampai haru ini kompak ketika saya sentil, tolong dong itu menggunakan teman pemberdayaan teman ini ya, tolong dong dicari tahu kenapa dia nggak ngumpulkan. Ini Bu, HP-nya lagi hang, HP-nya lagi ini, siapa yang bisa membantu saya Bu, dan seterusnya. Akhirnya saya mengumpulkan nilai ke wali kelas. Ini karena rapotnya online ya, jadi harus tepat waktu mengumpulkan nilai itu. Saya alhamdulillah tidak ada kendala untuk nilai tersebut, karena saya ngerti ini kuncinya di kata menghargai itu menurut saya. Bagaimana Kak Nesya, benar nggak nih? Ya, saya rasa itu Mas. Terima kasih Bu Eka. Kak Nesya ada tambahan Kak? Iya, benar banget Bu Eka. Ini kayak udah praktik Juru live bicara langsung ya, dari juru bicara ya Kak. ahlinya. Iya, betul. Jadi mungkin tambahannya selain apresiasi atau mungkin justru apresiasi ini adalah caranya gitu ya untuk memberikan, tapi menurut saya yang kuncinya gitu, poin pentingnya supaya anak itu moodnya bagus, semangat, engage gitu adalah mereka merasa senang dan mereka merasa ada manfaatnya gitu. Nah, apresiasi tadi adalah salah satu bentuk Bu Eka untuk membuat anak-anak merasa senang dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian juga rasanya ada manfaatnya kan ketika nanti di-upload ke YouTube, bisa dilihat orang lain, atau terus kemudian anak ini diminta untuk membantu temannya, dia merasa dia ada manfaatnya gitu, ada sesuatu yang bisa dia dapatkan melalui aktivitas ini. Jadi memang di sini harus benar-benar kreatif ya Bu Eka ya, gimana caranya supaya pembelajaran ini dibuat menyenangkan, kemudian membuat anak-anak ini juga merasa termotivasi dan merasa pelajaran ini tuh ada manfaatnya gitu, bernilai buat anak gitu. Kalau saya sering menyarankannya, salah satu yang juga bisa dicoba nih, terutama kalau misalnya anak-anak yang masih agak kecil-kecil ya, anak-anak SD gitu, itu mereka biasanya jadi semangat kalau misalnya ada apresiasi itu dalam bentuk hadiah-hadiah gitu ya ceritanya. Misalnya, sebenarnya hadiah ini nggak harus benda, bisa juga tadi misalnya yang minggu ini paling aktif siapa gitu, jadi ada apresiasi, ada semacam reward-nya gitu. Oh, kalau misalnya aku jadi anak yang mengerjakan tugasnya tepat waktu, nanti itu akan diumumin ke sekelas dan teman-teman sekelas akan tahu kalau aku nih ngerjain tugasnya tepat waktu, misalnya kayak gitu. Jadi ini ya mainin motivasinya lewat pemberian reward atau apresiasi, dan dalam bentuk apapun gitu ya, nggak selalu harus dalam bentuk materi atau sesuatu yang ada wujud bendanya gitu hadiahnya, tapi bisa dalam bentuk itu tadi image keren di depan teman-teman, itu tuh rewarding banget buat anak-anak biasanya. Itu kali ya Mas Angga. Mas Angga masih di mute. Oh iya, sorry. Ini kayaknya masih cukup buat satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau bertanya langsung kah? Hanya untuk satu nih. Halo, ada? Kalau ada, boleh bisa langsung dibuka mute-nya.
Oke, kalau tidak ada, langsung aja kali ya closing statement. Udah kayak apa nih ya? Boleh deh kata penutup dari ketiga pembicara, dimulai dari Kak Nana dulu, Roy dan Nana, dan Konawe, kata penutupnya atau apa gitu kayak tiga hari ini Kak, dan harapannya. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk pembicara-pembicara yang lain, Bu Eka, Kanisya. Saya juga jadi dapat jawaban dan pencerahan di sini. Yang saya highlight adalah di kasus kami yang berada di daerah yang terpencil dan segalanya terbatas ini, memang di masa-masa PJJ adalah harus menerima keadaan bahwa mungkin kami tidak bisa melaksanakan PJJ seperti kondisi teman-teman yang lain yang di daerah yang internetnya bagus atau dengan fasilitas yang ada. Jadi ya itu sih yang jadi poin utama adalah harus menerima, dan juga harapan saya adalah semoga kedepannya ada solusi-solusi lain yang bisa muncul dan memihak juga kepada kami, terutama di daerah-daerah yang semuanya serba terbatas seperti ini. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Nana. Dari Bu Eka, Bu, ada closing statement kah? Ya, saya tadi di slide terakhir sebetulnya menayangkan ada dua pohon. Oh, ini saya sampilin deh Bu ya, sebentar. Ada dua pohon, di mana akar-akarnya itu saling bekerja sama begitu. Sebetulnya filosofinya kita belajar dari pohon itu dari kalau kita lihat dari luar, tampilan pohon yang begitu segar itu sebetulnya siapa sih yang paling berperan begitu? Yang paling berperan adalah yang di bawah ini, yang akar ini. Ketika sumber makanan yang dicari oleh akar ini tidak ada di dekatnya, maka dia akan bergerak menjauh dan bisa jadi saling bertautan antara akar pohon satu dengan akar pohon yang lain, meskipun jarak tanamnya itu sudah berjauhan. Nah, dari sini saya melihat bahwa akar ini saya ibaratkan guru ya di masa sekarang ini, bahwa di masa pandemi ini benar tadi yang disampaikan bahwa di mindset grow gitu ya, mindset grow, bahwa tantangan itu membuat kita bertumbuh. Kalau tidak ada tantangan, mungkin kita nggak kreatif, tadi dikatakan Kak Nesya. Sehingga bagaimana kita bisa berupaya menaklukkan tantangannya atau merubah tantangan ini menjadi peluang dengan sedemikian rupa. Tetapi yang paling diingat bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi. Kalau guru bisa kolaborasi dengan guru, dengan orang tua, bahkan dengan siswa juga. Karena situasi seperti ini kita tidak menghadapinya sendiri. Dengan kata lain, singkatnya, guru harus kreatif. Kata lain yang keren sekarang ini, jangan sampai mati gaya lah guru itu. Jangan sampai mati gaya. Bagaimana menumbuhkan kreasi guru tersebut sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar atau PJJ ini dengan baik, meskipun belum ada yang menjamin efektivitas satu desain pembelajaran apapun. Belum ada yang berani menjamin itu, karena ini hanya sifatnya bagaimana siswa bisa tetap belajar dalam situasi seperti ini. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Guru jangan sampai mati gaya, gitu saja sudah. Ya. Makasih, Kak. Berkreasi ya, Bu ya, guru-guru ya. Makasih. Lalu dari Kak Nesya, Kak, closing statement-nya. Oke. Ini udah bagus-bagus semua closing statement-nya. Saya jadi bingung mau menambahkan apa lagi. Mungkin gini, Bapak Ibu, saya kembali ke poin pertama saya tadi. Kita biasakan diri untuk selalu memisahkan dulu, membedakan dulu mana hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Yang di luar kendali kita ya udah itu biarin aja, itu nanti aja kita pikirinnya. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita usahakan,
Dan memang kalau kita fokus ke sini tuh pasti kita ada gitu ya, pasti kita selalu menemukan cara-cara kreatif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu. Nah, fokus kita terhadap apa yang dikendalikan ini kan terkait dengan gimana caranya supaya dalam situasi apapun, dalam situasi penuh keterbatasan ini, murid tetap bisa belajar. Kita sebagai guru tetap bisa memenuhi hak-hak murid akan pendidikan. Nah, yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa belajar itu sebenarnya bisa dari mana aja. Jadi mungkin ini saatnya guru perlu ada penyesuaian juga kali ya. Mungkin nggak semuanya kita bisa sesuai dengan apa yang ada di kurikulum, hal-hal yang mungkin lagi jadi KD-nya nih sebenarnya mungkin nggak bisa tersampaikan sekarang. Tapi coba aja cari celah-celah lain di mana murid tetap bisa belajar. Kalau tadi cerita Mbak Nana mungkin murid harus bantu orang tuanya berkebun, coba aja suruh mereka bikin jurnal tentang berkebun gitu. Berkebunnya tentang apa, cara-cara yang mereka lakukan dalam berkebun seperti apa. Jadi tetap ada sesuatu yang bisa murid pelajari, dan guru di sini adalah perannya memfasilitasi apapun yang murid lakukan dalam kesehariannya selama PJJ ini, itu bisa dijadikan sumber belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat Bapak Ibu. Oke, sip Kak Nesya. Makasih banget nih buat sharing-nya. Jadi saya sebagai pendengar gitu ya, ngerasa bahwa ternyata tuh PJJ ini ngebuat kita jadi lebih kreatif, terus lebih ada kendala A nih harus ngapain ya, ada ini harus ngapain ya, dan senang banget nih dapat cerita dari Bapak Ibu sekalian yang ternyata memang nggak diem aja tapi terus mencari cara biar bisa tetap berkegiatan, biar bisa tetap memberikan materi kepada para siswa-siswanya gitu kan. Nah, semoga di kegiatan hari ini tuh bisa memberikan tambahan inspirasi lah gitu buat Bapak Ibu menghadapi PJ ini kayak gitu. Nah, sebelum selesai itu minta bantuan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi link form evaluasi ke teman-teman panitia, bisa tolong di share link evaluasinya. Ada di grup chat Zoom-nya ya, link evaluasinya seperti itu. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih banget buat semuanya, buat Kanana, buat Eka, lalu buat Kanesha juga untuk kegiatan pada hari ini. Semoga yang kita lakukan semua bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain juga gitu. Terakhir penutup, saya mau kasih video dari teman-teman relawan Ruby terkait kegiatan Ruby di Konawe. Boleh tetap nonton, boleh tetap ngisi formnya, boleh juga live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Dodi. Halo Bu Eka, makasih. Ini merupakan bentuk orang mengartikan nasionalisme. Sekolah saya itu boleh dikata sekolah yang sangat memprihatinkan kondisinya. Di sana itu gurunya yang PNS cuma saya sendiri, kemudian tenaga pengajarnya 4 orang, itu honorer semua. Saya mengabdi tahun 1983, saya diangkat tahun 1991. Ketika tahun 83 sampai 91 saya tanpa gaji. Ketika saya sempat pergi ke daerah yang di situ saya melihat betapa terjadi kesenjangan yang luar biasa antara pendidikan, terus terang saya di Jogja dengan di daerah-daerah di pelosok di Indonesia, saya merasa terpanggil. Pertamanya saya tiba di sana, saya sampai kayak terharu. Saya jalankan dari kelas keliling, saya kira tidak ada siswa, ternyata mereka belajar, mencatat sendiri, tidak ada gurunya. Jadi 3 kelas itu saya keliling, ternyata ada siswanya belajar. Nah, tiba pergantian jam, mereka pukul sendiri bel, buku pelajaran apa berikutnya mereka datang ambil lagi buku di kantor, terus mencatat lagi. Yang membuat saya terkejut di sini adalah masih adanya guru-guru yang membekali rotan kepada guru baru untuk
sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. Jadi itu bukan cerita orang tua kita, bukan cerita nenek-nenek kita, tapi itu masih terjadi sampai saat ini. Selama ini mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas, itu lebih banyak yang bersifat materi, konten, ya, kurikulum, pelajaran, gitu-gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat how to teach, ya, bagaimana mengajarkan dengan love, dengan kasih sayang, dengan teknik-teknik yang menyenangkan, barangkali itu masih sangat kurang mereka dapatkan. Kami ingin membuat sesuatu yang bisa menjadi, kami harap menjadi inspirasi dan juga bisa lebih memotivasi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Tugas ini memang bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sederhana juga, tapi Bapak dan Ibu harus lebih bersemangat karena kami ini suatu bagusnya gotong royong. Jadinya kita sama-sama bekerja sama, termasuk kami ada di sini, termasuk pengajar muda ada di sini, kami sama-sama ingin membantu memberikan terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Mulai tahun 1995 sampai detik yang sekarang, yang saya rasakan langsung dan saya mengatakan bahwa saya bisa menilai ternyata saya mendidik itu ada salah juga. Seminar Ruby ini betul-betul menunjukkan kita sebagai guru bahwa ini loh guru yang sebenarnya seperti ini. Roda pendidikan di sekolah itu aktivitasnya bersama-sama. Itu kenapa suka tidak suka komunikasi dan membangun jejaring menjadi satu keharusan di sekolah. Pak, makan, kita beliin makanan yang enak, di situ kita ngobrol. Nah, mungkin dia bisa lebih setuju sama ide yang kita sampaikan. Konawe ngajar metode belajar kreatif itu berbagai metode sih, misalnya belajar kreatif dengan cara bercerita. Jadi cara klasik kan guru-guru ngajar satu arah gitu ya, model seminar. Ajar terus di depan kelas tapi murid-murid cuma dengerin gitu, which is pasti buat murid-murid jenuh dan juga ya bosen aja, pasti ngantuk gitu. Nah, metode belajar kreatif ini gimana kita mencari metode-metode yang baru, yang kreatif lah, biar murid itu nggak bosen. Nah, itu salah satunya misalnya cerita. Kalau saya pribadi sih, tujuan utamanya Ruby buat saya, Ruby akan berhasil kalau berhasil bikin jejaring di lokalnya. Bagaimana kita membantu teman-teman penggerak lokal untuk bergerak sendiri gitu. Bagaimana setelah selesai Ruby, mereka bisa jalan sendiri. Punya ide apa yang harus dilakukan, kemudian punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Beraksi tanpa harus mengatakan saya adalah seorang nasionalisme sejati, tetapi dengan berbuat pada aktivitas ini sebenarnya menunjukkan itulah sebenarnya nasionalisme. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih semuanya masih hadir di sini. Sekian saya akhiri sudah ya kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Riangga. Ada sesi foto ya Kak? Oh iya, astaga. Yang masih bertahan boleh. Jadinya kita foto dulu yang masih bertahan yuk. Yang masih bertahan boleh dihidupkan tuh. Oh iya. Benar. Kameranya boleh di-on kan.